Sihir tanpa mantra. Kenapa banyak orang jauh dari Allah tanpa sadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, jujur aja ya, gue mau nanya. Lo capek hidup gak? Bukan capek kerja doang, bukan capek tugas. Tapi capek yang bahkan pas libur pun masih capek. Tidur cukup, tapi bangun kosong. Scroll HP lama, tapi abis itu malah makin berat. Dan anehnya, semua orang ngalamin hal yang mirip. Pertanyaannya, kenapa capek hidup sekarang kayak jadi default setting manusia? Sekarang gini, kalau satu orang stres itu wajar. Kalau dua orang mungkin kebetulan. Tapi kalau jutaan orang ngerasa hampa, overthinking, gampang emosi, males ibadah, ngerasa hidup gak ada rasanya, itu bukan masalah personal lagi bro. Itu fenomena. Dan setiap fenomena pasti ada penyebabnya. Masalahnya, kita disuruh percaya kalau ini semua cuma, ya namanya juga hidup. Padahal, hidup gak pernah dirancang buat segelap ini. Sihir itu nggak selalu kayak di film. Gue tahu, tiap dengar kata sihir yang dukun jarum kuburan santet. Padahal, kalau lo buka Quran, sihir itu efek, bukan alat. Sihir itu ketika sesuatu mempengaruhi pikiran lo, sampai lo ngelihat yang salah jadi normal. Dan di dunia modern, itu ada ilmunya. Dalam psikologi ada sugesti, framing, conditioning, mental programming. Artinya apa? Otak lo bisa dibentuk tanpa lo sadar. Perasaan lo bisa diarahkan. Keputusan lo bisa digiring tanpa jin pun bisa. Tanpa dukun pun bisa. Sekarang bayangin, kalau ini ketemu jin. HP di tangan, otak dipegang orang lain. Ngomong jujur ya, berapa jam sehari lo di HP? Dan yang lebih penting, apa yang masuk ke kepala lo selama itu? Konten marah, konten takut, konten drama, konten pamer, konten konflik. Otak manusia itu bukan baja bro, dia lunak. Apa yang sering lo lihat, itu yang dianggap normal. Dalam ruqyah, ini disebut melemahkan benteng jiwa. Dan jin itu kayak maling. Dia nggak dobrak pintu, dia nunggu pintu kebuka. Kenapa ini disebut konspirasi? Tenang, konspirasi bukan berarti halu. Konspirasi itu. Ada pola, ada target, ada hasil yang sama di banyak tempat. Sekarang cek hasilnya. Banyak orang pinter, tapi kosong. Banyak yang kaya, tapi depresi. Banyak yang bebas, tapi cemas. Banyak yang punya segalanya, tapi ngerasa nggak punya apa-apa. Ini bukan kebetulan massal. Dalam ilmu perilaku, ini disebut pengkondisian populasi. Dan jin? Mereka ikut numpang arus. Karena jin itu parasit emosional. Mereka hidup dari takut, marah, putus asa. Siapa sebenarnya musuh utama? Ini bagian yang sering bikin salah paham. Musuh utama itu bukan jin. Jin cuma memperkeruh. Musuh utamanya, pikiran yang dibiarkan kosong dari kebenaran. Kalau hati kosong, apapun bisa masuk. Makanya, makin jauh dari zikir, makin berat hidup. Makin jarang doa, makin gampang stres. Ini bukan ancaman agama. Ini mekanisme jiwa manusia. Misinya bukan bikin lo jahat. Banyak yang mikir, ini semua biar manusia jahat. Salah. Misi besarnya cuma satu. Bikin lo capek sebelum sempat sadar capek mikir. Capek berharap, capek berdoa. Kalau lo udah capek, lo nggak melawan. Lo nurut. Dan itu udah cukup. Kenapa ruqyah jadi masuk akal? Ruqyah itu bukan drama kesurupan. Ruqyah itu membersihkan pikiran, menenangkan jiwa, menutup celah gangguan. Ayat Quran itu bukan bacaan kosong. Dia ngasih struktur arah ketenangan. Makanya banyak orang, gue nggak ngerti artinya, tapi abis dengerin kok enteng. Karena jiwa lo kena riset. Kalau hidup lo lagi berat, bukan berarti lo gagal. Bisa jadi, lo hidup di zaman yang berisik banget, sampai suara hati lo ketutup. Dan satu hal terakhir yang penting banget. Jangan biarin dunia ngisi kepala lo sendirian. Karena kalau lo nggak jaga pikiran lo, akan ada yang jaga. Tapi bukan demi kebaikan lo. Kenapa banyak orang ngerasa hidupnya bukan punya dia sendiri? Lo pernah ngerasa hidup lo disetir nggak? Gue mau nanya pelan-pelan ya. Lo pernah ngerasa pengen sesuatu tapi nggak tahu kenapa? Benci sesuatu tapi nggak tahu asalnya? Tiba-tiba insecure padahal nggak ada yang nyerang, kayak bukan lo yang milih, tapi lo ngikut arus.
Padahal dulu lo nggak gini. Nah, ini yang jarang disadari orang. Pikiran manusia bisa diprogram tanpa dia merasa diprogram. Dan ketika pikiran lo sibuk, jiwa lo lemah. Kenapa anak muda jadi target empuk? Jawabannya simpel tapi nyesek. Karena anak muda itu emosinya kuat, retorno api benteng spiritualnya belum kokoh. Bukan salah lo, ini fase. Dan sistem tahu itu. Makanya, urek emosi dipancing, perbandingan hidup digedein, si standar kebahagiaan dibikin tinggi banget. Akhirnya apa? Lo ngerasa kurang terus. Padahal lo nggak kekurangan apa-apa. Dan di kondisi kayak gini, jin gampang masuk. Jin itu nggak kayak di film. Ini penting. Jin itu jarang kerasukan, jarang nunjukin wujud, lebih suka nemenin pikiran mereka. Bisiknya halus. Exhibiting ngapain sholat, capek. Lo nggak ngaruh. Fotografi Cube emang gini. Kalimatnya kedengeran kayak pikiran sendiri. Dan ini bahaya. Karena lo nggak sadar, lo lagi ditemenin. Kenapa makin pinter malah makin kosong? Ini fenomena aneh zaman sekarang. Ilmu naik, akses luas. Tapi jiwa kering. Karena pengetahuan tanpa arah itu capek. Otak lo kerja terus, tapi hati lo nggak pernah istirahat. Dan jin suka kondisi ini. Karena orang capek, gampang putus asa, ampang nyerah, gampang percaya bisikan. Sihir paling berhasil itu yang nggak dianggap sihir. Sihir paling kuat itu bukan yang bikin lo jatuh sakit, tapi yang bikin lo mikir, ini semua salah gue. Padahal, lo dibombardir, pupils, lo digiring, benobari tekan pelan-pelan. Dan ketika lo nyalahin diri sendiri terus, jiwa lo hancur pelan-pelan. Ini sihir psikologis. Kenapa zikir terasa berat? Gue jawab jujur, bukan karena zikir berat, tapi karena pikiran lo penuh kebisingan. Kayak gelas penuh lumpur, mau diisi air bersih, ya tumpah. Makanya awal zikir, isah, duya vervenden, gan berhenti. Itu reaksi kotoran jiwa, bukan tanda zikir salah. Ruqyah itu proses, bukan instan. Ini penting banget, banyak orang salah kaprah. Ruqyah bukan sekali baca langsung beres, sekali denger langsung sembuh. Ruqyah itu playback ini jiwa, nutup celah, melatih kesadaran, kayak gym. Gak mungkin badan jadi kalau cuma datang sekali. Tanda lo sebenarnya sedang diserang halus. Coba cek jujur ke diri sendiri. Males ibadah tanpa sebab jelas. Ikiran negatif muncul pas mau sholat. Gampang marah sama orang terdekat. Ngerasa sendirian padahal rame. Kalau iya, jangan panik. Itu bukan berarti lo lemah. Itu tanda lo perlu beresin benteng dalam diri lo. Apa yang sebenarnya bikin jin takut? Bukan teriakan, bukan emosi. Yang bikin jin takut itu kesadaran, ketenangan, konsistensi. Makanya orang yang kalem, zikir pelan, hidup tertata, itu susah diganggu. Karena nggak ada celah. Lo hidup di zaman yang ribut. Semua pengen perhatian lo. Dan yang paling mahal sekarang bukan uang. Tapi pikiran yang tenang, hati yang nyambung sama Tuhan. Kalau dua itu lo jaga, percaya deh, banyak gangguan bakal pergi sendiri. Bayangin, ini sudah menit 180-an. Penonton yang tersisa adalah yang serius pengen beresin hidupnya. Tapi nggak mau cara ribet dan mistis berlebihan. Kita lurusin dulu. Ruqyah itu apa sih? Gue mau lurusin satu hal penting. Ruqyah itu bukan teriak-teriak, muntah-muntah, jatuh pingsan, terus dianggap sembuh itu efek, bukan tujuan. Tujuan Ruqyah itu simpel. Balikin kendali hidup ke diri lo sendiri, dengan izin Allah. Karena selama ini banyak orang, badannya hidup, tapi hidupnya kayak dipegang orang lain. Ruqyah itu proses ambil alih kemudi. Kenapa banyak orang gagal ruqyah? Ini jujur ya, banyak yang gagal bukan karena ayatnya kurang kuat, tapi karena pola hidupnya bocor. Ibarat lo ngepel lantai, tapi kerannya masih bocor. Setelah ruqyah, begadang lagi, arah marah lagi, konten negatif ditelan lagi, zikir ditinggal lagi. Terus bingung, kok balik lagi ya? Ya balik lagi bro, pintunya dibuka lagi. Ruqyah zaman sekarang itu 3 lapis. Gue sederhanain. Ruqyah yang efektif itu ada 3 lapisan. Pertama, pikiran. Kedua, emosi. Ketiga, spiritual. Kalau cuma baca ayat, tapi pikiran lo isinya kacau, emosi lo liar, itu kayak pasang alarm di rumah tanpa pintu. Lapis pertama, beresin pikiran. Ini step yang paling sering dilewatin. Mulai dari hal kecil, rope ngomong negatif ke diri sendiri.
ebut diri lo gagal, happiest ngeremehin hidup lo. Karena tiap kalimat negatif itu izin masuk buat gangguan dalam ruqyah. Kata-kata itu energi. Lo ngomong apa ke diri lo, itu yang lo undang. Lapis kedua, beresin emosi. Ini berat tapi penting. Emosi yang dipelihara lama. Rendam, selectively iri, kecewa mendalam. Itu sarang paling nyaman buat jin. Makanya setelah marah panjang, adan lemes, kepala berat, hati kosong. Itu bukan cuma capek emosi, itu jiwa lo bocor. Ruqyah tanpa maaf itu setengah-setengah. Lapis ketiga, spiritual. Ini intinya. Nah, ini yang orang sering tuh. Ruqyah spiritual itu nggak ribet. Bukan harus jadi ustadz. Bukan harus Arab lancar. Cukup. Niat lurus, cifli, konsisten, nggak malas zikir itu bukan buat Allah. Allah nggak butuh. Zikir itu buat menenangkan sistem saraf lo. Nutup frekuensi negatif. Makanya habis zikir, ada lebih lega, pikiran lebih pelan, hati lebih tenang. Kenapa ayat Quran kerja di otak? Ini menarik. Secara ilmiah, suara berirama yang stabil, nurunin stres, realis menenangkan amigdala, bikin otak masuk mode tenang. Dan Quran itu ritme paling konsisten. Makanya walau lo nggak ngerti artinya, otak lo ngerti. Ini aman. Dan jin, mereka nggak tahan kondisi tenang. Tanda ruqyah lo mulai kerja. Ini bukan muntah ya. Tandanya justru, pikiran lebih jernih. Tidur lebih enak. Retrospektif lift stabil. Ibadah pelan-pelan, ringan. Dan anehnya, hal-hal yang bikin lo kepikiran dulu, sekarang kayak, nggak penting. Itu tanda, kendali balik ke lo. Kenapa jin paling takut sama orang konsisten? Karena jin itu sabar. Mereka nunggu lo. Capek, julales, Tapi orang yang konsisten itu, nggak ekstrim, drama, tapi stabil. Dan stabil itu mematikan buat gangguan. Mau bro jujur ya, ruqyah itu bukan buat orang yang pengen instan. Ruqyah itu buat orang yang pengen hidupnya balik ke jalur. Kalau lu cari sensasi, ini bukan tempatnya. Tapi kalau lu cari ketenangan, kendali diri, hidup yang lebih waras, lo lagi di jalan yang benar. Oke, kalau lu masih nonton sampai titik ini, itu artinya satu hal. Ada sesuatu di hidup lo yang lagi pengen lu beresin. Dan itu udah langkah besar bro. Nggak semua orang berani ngakuin kalau hidupnya lagi nggak baik-baik aja. Gue mau bilang pelan-pelan ya. Di zaman sekarang, yang bikin manusia hancur itu bukan karena mereka bodoh. Bukan karena mereka lemah. Tapi karena mereka hidup terlalu lama tanpa jeda, tanpa arah, tanpa pegangan. Sekarang coba lo jujur ke diri lo sendiri. Berapa lama terakhir kali lo eneran tenang, eneran ngobrol sama Tuhan? Beneran dengerin isi hati lo sendiri. Bukan sambil scroll, bukan sambil multitasking, tapi beneran hadir. Kalau jawabannya lama, itu bukan salah lo. Ini zaman yang berisik. Semua pengen perhatian lo. Semua pengen masuk ke kepala lo. Dan yang paling sering kalah di tengah keributan itu adalah jiwa manusia sendiri. Gue gak mau nutup video ini dengan nakut-nakutin. Gak mau juga jualan sensasi jin, sihir, atau konspirasi murahan. Yang penting lo inget satu hal ini aja. Gak semua gangguan datang buat menghancurkan. Kadang gangguan datang buat ngebangunin. Buat ngasih tanda, hidup lo perlu diberesin. Kalau lo ngerasa, pikiran sering berat, kosong, implicated, dalam tapi rasanya gak kemana-mana, itu bukan akhir. Itu titik balik. Dan titik balik itu gak butuh drama besar. Gak butuh teriak, gak butuh pembuktian ke siapa-siapa. Cukup, lolan pelan, konsisten, jujur ke diri sendiri, dan balik ke Allah. Gue tutup dengan satu kalimat yang penting banget. Jangan tunggu hidup lo hancur dulu, baru cari perlindungan. Jaga pikiran lo, jaga hati lo. Karena kalau lo nggak jaga, akan ada yang masuk. Dan nggak semuanya datang dengan niat baik. Kalau video ini ngerasa kena ke lo, bukan berarti lo lemah. Itu tandanya lo masih hidup, masih peka, dan masih punya harapan. Sampai di sini dulu. Jaga diri lo baik-baik, dan ingat, yang paling mahal di zaman sekarang bukan uang, tapi pikiran yang tenang dan hati yang nyambung sama Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.